Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Angga dari ngoprekradio.com. Di video ini saya akan coba perkenalkan produk baru dari kami. Ini interface gateway untuk TeamSpeak. Oke, tapi sebelum itu saya akan sedikit ngobrol dulu soal TeamSpeak. Jadi untuk yang malas dengerin saya ngomong bisa langsung skip aja ke belakang ya, udah ada videonya. Tuh, langsung ke terakhir. Jadi untuk yang belum tahu TeamSpeak itu apa sih? Nah, jadi TeamSpeak ini adalah aplikasi walkie-talkie. Aplikasi walkie-talkie berbasiskan IP atau internet. Jadi ini sama kayak kalau di radio itu namanya break-breakan gitu. Kita bisa ngobrol di frekuensi yang sama, di channel yang sama. Nah, begitu juga dengan TeamSpeak. Kita bisa ngobrol di channel yang sama atau di room yang sama gitu. Kalau radio menggunakan frekuensi, kalau ini menggunakan nama channel gitu. Nama channelnya misalkan Bandung, kita bisa ngobrol di channel yang sama di Bandung. Begitu juga di server yang sama gitu. Jadi kalau beda server yang akan bisa nyambung. Nah, jadi aplikasi TeamSpeak ini aplikasi berbasiskan Android, kemudian PC, Windows, dan bisa saling terhubung gitu. Pengguna Windows dan pengguna Android itu bisa saling terhubung jika ada di server yang sama dan di channel yang sama gitu. Lalu apa bedanya aplikasi Jello dengan TeamSpeak, dengan EQSO, IndoVWT, dan lain-lain? Secara umum ini adalah aplikasi yang sama gitu. Untuk penggunaannya adalah aplikasi walkie-talkie, cuman yang beda adalah di fiturnya. Jadi misalkan contoh kalau TeamSpeak ada untuk Windows, ada untuk Android, tapi servernya ditentukan oleh Jello gitu. Jadi kita hanya register menggunakan username, alamat email, kita udah bisa pakai gitu, nggak usah milih-milih lagi server kalau Jello. Simpelnya kayak gitu. Kalau TeamSpeak kita harus tahu kita mau connect ke server yang mana. Tapi sebenarnya di aplikasi TeamSpeak itu udah ada server listnya gitu. Yang udah yang terdaftar ada server mana aja gitu. Mereka bisa lihat berdasarkan negara atau berdasarkan keterangan lainnya gitu. Terus kayak EQSO, kalau EQSO itu aplikasi hanya Windows saja. Setahu saya belum ada yang versi Androidnya, dan itu harus punya server juga gitu kalau EQSO. Kemudian IndoVWT yang di Play Store itu mirip-mirip dengan Jello gitu. Jadi ada servernya udah disediakan, kita cukup register aja mungkin dengan email kayak gitu. Jadi yang beda-beda itu adalah fiturnya. Cuman secara umum itu aplikasi sama-sama aplikasi walkie-talkie, sama kayak break-breakan gitu, hanya aja berbasiskan internet atau berbasiskan IP. Nah, kelebihan TeamSpeak itu apa gitu? Kelebihannya adalah kalau TeamSpeak kita bisa mempergunakan server yang dekat gitu, atau kita bisa bikin server sendiri gitu, atau kita bisa bergabung dengan server yang ada di jaringan lokal di Indonesia gitu. Nah, dengan bergabung ke server yang lokal atau kita membuat server yang lokal, otomatis koneksinya pun akan lebih cepat gitu. Jadi nggak sedelay Jello. Jadi kita harus tahu join ke server yang mana atau kita buat server sendiri. Ini delaynya lumayan kecil gitu. Jadi lebih baik kalau soal delay ya. Tapi tetap beda-bedanya di fitur gitu dengan aplikasi lainnya itu. Lalu apakah TeamSpeak ini berbayar? Oke, kita bicara soal aplikasi yang Androidnya dulu ya. Jadi kalau sebetulnya Android ini adalah aplikasi berbayar hanya satu kali. Kalau kita beli aplikasinya di Play Store, kita buka Play Store, ketik TeamSpeak, nanti dia itu ada tulisan berapa gitu ya. Kalau nggak salah sekitar 16.000 atau 17.000 gitu ya. Yang pasti di bawah 20.000, dan itu motong pulsa. Nah, itu hanya satu kali aja gitu. Kalau kita udah pernah beli, ya udah kita bakal bisa pakai selamanya gitu.
saya pun waktu itu beli sekitar beberapa tahun lalu gitu, jadi sempat dihapus, sempat nyoba, tapi karena saya udah beli di akun yang sama di Gmailnya yang ada terdaftar di ponselnya, itu kita bisa hapus, kita install lagi ya nggak perlu bayar lagi, cuma 1 kali doang gitu. Kemudian kita bahas soal gateway ya, karena ini kan sebetulnya tentang interface ya. Apa bedanya gateway dengan rangkaian pancar ulang? Kalau pancar ulang itu biasanya digunakan untuk membuat repeater gitu, radio ke radio gitu. Radio ke radio ada RX, ada TX, atau ada input, ada output. Itu yang di tengahnya itu menggunakan adalah rangkaian pancar ulang atau COR atau COR. Nah, bedanya dengan gateway, kalau gateway ini adalah alat yang digunakan untuk menyambungkan dua alam yang berbeda gitu, seperti menyambungkan radio dengan Jello gitu, jadi radio dengan aplikasi. Nah itu gateway, jadi bedanya di sana gitu. Kemudian contoh fungsi gateway itu untuk apa gitu? Untuk misalkan ini sebetulnya banyak ya, untuk pribadi, untuk perusahaan, untuk apapun itulah. Jadi misalkan contoh kalau untuk penggunaan pribadi ya, contoh saya punya radio di rumah 2 meteran, punya radio UHF. Lalu gimana kalau saya lagi di perjalanan atau lagi di kantor atau sedang bertugas ke luar kota atau ke luar negeri, saya tetap ingin berkomunikasi dengan teman-teman saya yang ada di radio gitu, sedangkan radionya di rumah. Nah itu jawabannya adalah gateway. Jadi gateway ini nggak selalu harus digunakan untuk publik, misalkan untuk komunitas, untuk organisasi, atau untuk hanya untuk perusahaan. Untuk pribadi pun bisa gitu. Misalkan saya sedang bertugas ke luar kota, saya ingin tetap ngobrol-ngobrol dengan teman saya yang ada di udara, ya saya pasangkan radio di rumah itu menggunakan gateway gitu, disambungkan menggunakan interface ini, contohnya dengan TeamSpeak atau dengan Jello kalau yang sebelumnya. Kemudian bisa juga untuk organisasi, untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan radio sebagai komunikasinya, terus untuk instansi-instansi apapun lah itu gitu. Kemudian apakah gateway TeamSpeak adalah ROIP? Ya ini salah satu pengaplikasian dari ROIP ya. Jadi ROIP itu sebetulnya luas, selama menghubungkan radio dengan internet, yaitu namanya ROIP gitu. Bisa konfigurasinya bisa menggunakan radio ditambah interface, connect ke komputer, atau radio connect interface connect ke Android, atau radio langsung dikonekin dengan hardware-nya yang udah include di dalamnya, itu udah kayak hardware ROIP yang pabrikan gitu kan. Itu sebetulnya sama aja, dalamnya ada aplikasi, ada komputernya, dia ada interface ke jaringannya, apakah itu WiFi atau pakai Ether dan lain-lain. Ya itu semua yang menghubungkan radio ke internet, ya itu aplikasi ROIP gitu. Jadi luas sebetulnya ROIP ini. Kemudian saya akan coba bahas interface-nya. Ya ini. Oke, jadi di sini ada dua grup konektor ya. GIO HLP. Yang udah biasa pakai produk saya pasti tahu kalau GIO HLP ini untuk apa gitu ya. Jadi ini GIO ini disambungkan ke radio. Sorry. GIO ini disambungkan ke komputer. Jadi G itu ground, IO itu audio, input dan output gitu. Jadi ini disambungkan ke sound card-nya PC atau laptop gitu. Ini ground, I itu input audio, berarti disambungkannya ke speaker out dari komputer atau dari laptop. Kemudian ini O ini output, jadi masuknya ke mic in komputer atau line in komputer atau laptop ya. Kemudian ini GIO HLP ini ke radio, G ini ground, IO itu input sama output audio lagi nih. Jadi I ini input, jadi speaker out dari radio masuk ke I. Kemudian O ini masuk ke mic in radio gitu. Nah H sama L ini COS. Ini yang dipergunakan pasti salah satunya aja gitu. Kalau enggak H ya L ngikut radionya. Kalau radionya COS-nya aktif high berarti sambung ke H, yang L diabaikan. Atau radionya aktif low, sambung ke L yang hanya diabaikan. Kemudian P ini untuk PTT.
Nah, kemudian di sini ada USB TTL converter atau USB serial converter. Nah, ini menggunakan jack micro USB ya, ini standar gitu, bisa pakai yang casan ponsel Android biasa. Ini disambungkan juga ke komputer gitu, karena si hardware ini dia secara komunikasinya tidak langsung dengan nyambung dengan TeamSpeak, melainkan nanti ada satu aplikasi namanya TS Connector. Jadi TS Connector ini berfungsi untuk menghubungkan antara interface hardware ini dengan aplikasi TeamSpeak-nya gitu. Jadi yang harus di running di komputer itu ada dua, yaitu TeamSpeak dan TS Connector yang udah saya sediakan gitu ya. Nah, ini ada 3 LED. Di sini ada 3 LED: power, radio RX, TSRX, dan Fox gitu. Nah, kalau power ini ya indikasi powernya masuk atau enggak gitu ya. Kemudian ini ada radio RX. Berarti kalau radio RX berarti TeamSpeak-nya TX gitu. Kemudian ini sebaliknya, TeamSpeak-nya RX, radionya TX. Nah, ini ada Fox. Fox ini dia akan nyala kalau ada kalau kita menggunakan fitur Fox, dan ini akan berhubungan dengan kedua trimpot ini untuk settingan Fox. Tapi sebetulnya untuk Fox ini sangat tidak direkomendasikan, maksudnya ini pilihan terakhir aja gitu. Sebaiknya gunakan radio yang ada COS-nya. Jadi radio itu ada yang menyediakan COS di dalam, yang ini maksud saya H dan L. Jadi radio ini ada yang menyediakan COS di luar, ada juga yang di dalam, harus dibongkar dulu dan dicari gitu. Contoh radio yang udah ada COS-nya di luar tanpa perlu bongkar itu seperti Alinco DJ196, DJ496, DR135, DR435, kemudian Motorola GM series, terus Motorola XIR M series, yang XIR M itu semuanya ada, seri itu ada COS-nya di luar tanpa perlu bongkar gitu. Nah, kalau nggak ada COS di luar, oh ya kalau radio Cina kayak UV5R ya dan family-nya gitu. Nah, kalau nggak ada COS di luar, sebetulnya semua radio ada COS-nya, tapi di dalam gitu, harus dicari biasanya ada di sekitar ampli audio. Kalau memang ada terbiasa dengan ngebongkar radio, ya itu sebaiknya disambungkan COS-nya. Tapi kalau tidak terbiasa membongkar dan tidak ada radio yang menggunakan COS-nya di luar, ya berarti yang digunain adalah Fox gitu. Jadi Fox ini untuk indikasi receive radionya itu menggunakan audio gitu dari radio menuju ke TeamSpeak gitu. Sedangkan dari TeamSpeak itu menggunakan aplikasi TS Connector tadi, dia langsung connect ke sini. Jadi pada saat TeamSpeak-nya receive, connect ke software TS Connector ke sini, lalu radionya transmit gitu. Oke. Kemudian untuk interface ini udah support ke versi TeamSpeak yang lama dan juga yang baru gitu. Jadi sebetulnya ini awalnya didesain untuk TeamSpeak yang baru gitu, karena ada beberapa request yang minta saya buatin, dan itu lumayan berulang gitu ya, banyak yang request. Nah, jadi saya itu sebenarnya berangkatnya dari versi TeamSpeak yang baru gitu. Cuman setelah saya cek yang versi lama, ya kita sesuaikan juga gitu. Jadi ini bisa support untuk TeamSpeak yang baru dan juga yang lama gitu. Oke, untuk perbedaan TeamSpeak yang versi lama dan yang baru itu sebenarnya apa? Jadi bedanya ini untuk versi yang baru dan yang lama ini, yang baru itu ada kalau saya lihat ada sedikit beberapa penambahan fitur ya, jadi perbaikan fitur, penambahan fitur, dan yang pasti jika kita menggunakan aplikasi yang terbaru ini bug-bug dari softwarenya itu atau kelemahan softwarenya itu sudah diperbaiki gitu. Kalau kita menggunakan versi terbaru, ya kita akan selalu dapat update dan mendapatkan versi yang terbaik gitu. Kemudian kebutuhan perangkatnya apa saja sih kalau untuk mau buat gateway? Nah, kalau mau buat gateway yang diperlukan adalah satu set komputer atau laptop atau mini PC atau PC yang kecil gitu bisa, asalkan dia bisa running Windows dan bisa running TeamSpeak dan terhubung ke internet.
Terus radionya itu yang sudah terhubung dengan antena ya. Jadi ya itu tergantung mau disambung ke frekuensi repeater atau untuk frekuensi pribadi. Nah di antara itu ada interface ini gitu. Jadi interface ini digunakan untuk menyambungkan ke radio dan ke komputer atau ke laptop gitu. Jadi nanti di komputernya running TeamSpeak dan aplikasi TS Connector yang sudah saya sediakan. Kemudian apakah bisa gateway ini pakai Android gitu ya. Jadi ini sebetulnya didesain untuk PC atau untuk Windows. Nah, karena saya lihat di Android itu belum ada celah untuk PTT Keyer-nya ya, dari khususnya dari TeamSpeak menuju ke radio itu tidak ada PTT Keyer-nya. Kalau Jello itu kan ada notification, kita bisa menyisipkan nada DTMF untuk bisa jadikan PTT Keyer untuk radio. Sedangkan untuk TeamSpeak versi Android itu saya lihat tidak ada fitur itu. Jadi kalau dari radio menuju ke TeamSpeak bisa aja menggunakan remote button kayak Jello gitu ya. Itu bisa. Dan sedangkan sebaliknya paling kalau mau gunakan pakai Vox gitu. Jadi kalau Vox ini bisa gunakan produk crossband yang udah saya buat gitu, yang biasa saya buat ya. Jadi crossband ini bisa digunakan juga untuk TeamSpeak yang versi Android kalau mau gateway-nya pakai Android gitu. Tapi saya tidak rekomendasikan untuk menggunakan Vox karena menggunakan COS itu akan jauh lebih baik gitu. Jadi itu kalau memang tetap ingin pakai Android ya bisa gunakan produk crossband-nya gitu. Tapi kalau ini didesain untuk Windows, untuk PC yang menjadi gateway-nya ya. Kalau penggunanya nanti mau pakai Android, mau pakai Windows ya silahkan. Yang pasti si gateway-nya menggunakan Windows gitu, asalkan servernya sama, nama channelnya sama, itu bisa saling terhubung. Kemudian tentang server, jadi di TeamSpeak ini sebetulnya servernya listnya bisa dilihat di aplikasinya gitu. Cuman ya kita juga mesti tahu kita mau connect di mana gitu. Mau connect kan ada server Rapi atau server Orari kalau saya lihat ya. Kemudian kita kalau mau untuk pribadi di mana gitu. Kalau untuk ini kan masih ini ya. Nah, jadi kita udah sediain server. Kita sediain 2 server untuk yang penggunaannya misalkan untuk buat nyoba-nyoba atau untuk keperluan pribadi, silakan gunakan server kita. Untuk versi TeamSpeak yang baru itu bisa connect ke ts3.ngoprekradio.com. Jadi ts3.ngoprekradio.com. Tapi kalau menggunakan versi TeamSpeak yang lama itu bisa gunakan teamspeak.ngoprekradio.com gitu. Jadi ada 2 server ya. Jadi ikuti dari versi TeamSpeak yang digunakan gitu. Kemudian server ini sebetulnya bisa grouping juga ya. Jadi satu server itu bisa digunakan untuk beberapa channel, misalkan ada channel Bandung, Jakarta, kemudian Ambon, kemudian Denpasar dan lain-lain. Jadi satu server itu bisa menggunakan untuk bisa create banyak channel. Kemudian channel pun itu bisa di password gitu. Jadi kalau di password itu lebih private. Yang nggak tahu password nggak akan bisa masuk gitu. Jadi hanya yang tahu password yang bisa masuk. Nah, jadi bisa seperti itu gitu. Jadi channel itu bisa di password atau juga enggak gitu. Kalau enggak ya semua orang bisa masuk ke channel itu. Kemudian soal untuk server, kalau ada yang memerlukan misalkan ini kita gunakannya untuk organisasi atau untuk perusahaan atau untuk misalkan pemadam kebakaran, kita ingin punya server sendiri. Nah sebetulnya ini ada 2 opsi untuk membuat server. Bisa menyediakan server fisik sendiri. Jadi kalau ingin buat beneran sendiri, itu yang disediakan adalah server fisiknya dan koneksi dengan IP public static atau IP public menetap tidak berubah. Nah itu bisa dibuat server TeamSpeak sendiri. Tapi kalau kita mau sewa aja, ya udah berarti kita harus sewa VPS. Jadi kalau opsinya ada 2, kita server sendiri atau menggunakan VPS.
Itu sebenarnya ada petunjuknya di webnya, tapi kalau ada yang memerlukan bantuan untuk membuat server TeamSpeak ini bisa hubungi saya. Nah, jadi kalau limit server itu kalau kita tidak menggunakan lebih dari 32 user itu masih free ya untuk license-nya. Tapi kalau kita memerlukan lebih dari 32 user, dia kalau nggak salah mulainya dari 64. Kita perlunya misalkan 6. Jadi ini bukan berdasarkan username yang login ya, atau bukan berdasarkan user yang terdaftar, bukan, tapi user yang terkoneksi ke server. Nah, jadi kalau di bawah 32 itu masih free untuk license servernya. Kemudian untuk harga, pasti ada yang nanya ini harganya berapa. Ini harganya 325.000 atau 325 ya. Harganya 325. Ini hanya kit saja. Jadi nanti manualnya akan disediakan berbentuk PDF. Nah, kecuali jika ada tambahan USB, ada kabel USB-nya. Ini sebenarnya micro USB, bisa digunakan pakai casan ponsel asalkan fungsi kabelnya masih normal gitu, bukan hanya power. Jadi kalau ada yang membutuhkan kabel USB-nya juga ya ada tambahan 25.000, tapi secara kit ini harganya hanya 325.000 gitu. Sama kayak Jello lah. Itu gateway Jello itu harganya 325.000 juga gitu. Kemudian untuk yang misalkan saya nggak terbiasa nyolder, atau saya nggak ngerti nih nyambunginnya gimana karena nggak ada basic elektronika atau nggak ada basic radio, sebetulnya bisa aja kita buatin plus box gitu ya, plus box plus kabel. Maksudnya udah saya bor gitu, boxnya udah ada knobnya, udah ada kabelnya, udah ada jack ke radionya, jack ke komputer, udah ada kabel USB-nya, udah tinggal colok-colok doang. Ya itu bisa aja paling harganya sekitar di 450.000-an, dan waktu pengerjaannya sekitar 4-5 harian setelah transfer ya. Jadi kalau bisa biasa nyolder ya sebaiknya solder sendiri. Tapi kalau saya nggak ngerti nyolder, nggak ngerti ini ya, kita bisa bantu, tapi dengan harga ada tambahan biaya perakitan 400, jadinya 460.000 gitu. Kemudian untuk cara order ini ada dua, bisa via Tokped atau via direct transfer ya, bisa via transfer juga. Itu kalau yang mau buka lewat Tokped bisa buka tokopedia.com/ngoprek radio. Kemudian untuk yang via transfer silahkan WhatsApp saya, kirim WA ke 0818022798880. Oke, mungkin segitu saja infonya ya, buat yang udah nggak sabar ingin lihat demonya. Oke, kita lanjut ke demo TeamSpeak-nya ya. Terima kasih. Oke, ini kondisinya sudah saya siapkan semuanya ya. Ini interface-nya. Ini kabel USB sudah tersambung ke komputer, kemudian kabel yang GIO ini udah sambung ke komputer, ke audionya, ini ke radio. Saya pakai DJ196. Kemudian ini di PC-nya ya, jadi settingnya sangat mudah. Ini kondisi TeamSpeak-nya udah connect ke server. Kemudian di sini ada tools, option. Nah, kemudian masuk ke capture. Caption di sini ada push to talk activation-nya, diklik dulu. Nah, disuruh masukin pencet ALT, tombol ALT di keyboard. Nah, ini ALT. Oke. Nah, kemudian satu lagi di sini ada add-ons. Add-ons di sini ada client query. Di sini ada setting. Nah, ini dikopas. Ini dikopas dulu. Oke. Dan pastikan ini udah ada diinstal ya. Nah, ini udah enabled. Artinya udah nyala dia. Oke. Nah, kemudian nyalakan software TS Connector. Nah, nanti ini saya sediakan di download.ngoprekradio.com sekaligus dengan software-software
TeamSpeak-nya gitu. Nah, ini yang tadi dikopas ke sini dulu. Nah, yang API key-nya dikopas ke sini. Kemudian ini tentukan versi TeamSpeak-nya. Karena saya pakai versi yang baru, ini saya pilih new. Nah, kemudian ini kalau USB udah connect, jadi nanti bakal ada dua versi ya. Ini ada yang pakai CH340. Kalau warnanya hijau ininya berarti CH340. Kemudian yang warnanya hitam itu pakai CP2102. Jadi nanti kedua driver itu akan disediakan di download.ngoprekradio.com. Nah, setelah terkoneksi sini kalau dilihat di device manager, ini akan kelihatan tuh ada USB serial CH340 COM8 ya. Jadi COM8 di sini terdeteksinya COM8, mungkin di komputer Anda akan beda lagi gitu, COM3 atau COM4, 5 atau berapa. Nah, yang pasti nanti settingnya di sini nih. Ini klik setting dulu, portnya pilih COM8. Tadi kan COM8 kan. Selain itu nggak ada yang dirubah, klik OK. Di sini baru klik connect. Nah, ini artinya dengan interface hardware-nya udah connect. Kemudian di sini ini untuk connect ke TeamSpeak-nya. Nah, disconnect. Ya, tadi udah klik connect, jadi ini pilihannya disconnect gitu. Nah, kalau ini udah kayak gini, berarti ini secara interface sudah connect gitu. Jadi ini interface secara hardware, ini interface secara software yang menghubungkan antara interface ini dengan TeamSpeak gitu. Oke, sekarang kita coba. Ini saya akan coba transmit dari radio ya, frekuensinya udah sama. Nah, di sini kelihatan tuh pada saya saat mencet tombol PTT di sini. Nah, radio RX, TeamSpeak TX gitu kan. Nah, saya coba ngomong ya. Cek 1 2 3. Nah, terdengar di ponsel saya itu udah running TeamSpeak. Sorry, ini masih. Nah, ini udah running ya. Saya udah join di channel yang sama, di channel default. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Nah, jadi kelihatan delaynya ya, kecil karena ini servernya di Singapura, jadi rasanya kayak di Indonesia gitu karena koneksinya cepet juga sama. Cek. Nah, kita lihat respon interface-nya. Cek. Jadi kalau radio gateway-nya receive, yang ini yang nyala. Artinya radio receive, TeamSpeak transmit. Nah, kalau saya ngomong dari ponsel, nah, kita lihat responnya ya di software TS konektornya. Nah, tulisannya kayak gitu. Radio TX, TeamSpeak, RX. Sekali lagi. Kita lihat respon di interface-nya. Nah, dari yang nyala yang satu lagi, yang merah yang satu lagi. Nah, saya akan coba ngomong ke ponsel. Cir, go banggo cir. Cir, go banggo cir. Cang, kacang panjang, anu panjang, ucing. Ya, cukup kecil ya delaynya. Oke. Kayaknya kalau demo cuman cukup ya segitu aja. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom diskusi, ditulis saja. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Jadi nanti kalau ada video terbaru dari saya akan dapat notifikasinya. Oh ya, ada satu lagi yang belum saya infokan tadi, bahwa server TeamSpeak ini bisa grouping ya. Jadi kayak gini, ini kan ada di grup atau di channel yang sama nih. Kayak kalau default ini baru masuk pasti ke default. Di sini ada Pokdar Depot, misalkan ini sampel ya. Ada Rapi Panmas Lokal 03, kemudian ada PKRD Cipunjur. Nah, jadi channel ini ya kita bisa ngobrol di channel yang sama. Kayak ini kita ngobrol di channel default. Jadi kita nggak bisa dengerin yang Pokdar Depok. Kemudian untuk create channel ini bisa juga diaktifkan password gitu. Jadi si server admin bisa memproteksi dengan password.
Kalau default ini kan nggak di password, siapa aja bisa masuk. Nah contoh misalkan Popdar Depok itu kalau settingannya di password sama adminnya, ya jadi yang nggak tahu password nggak akan bisa masuk gitu. Jadi sifatnya private kalau pakai password, hanya yang bisa masuk yang tahu passwordnya gitu. Jadi satu server itu bisa dibikin banyak channel, bisa dibuat banyak grup gitu, bisa pakai password ataupun enggak. Begitu, mungkin cukup segitu dulu penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang jelas bisa di WA aja atau ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.